Tuhan yang Maha. Dia bertanya, apakah, mari kita lihat dulu. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, percaya. Ada kan Maha Kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Iblis berdosa apa? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis daripada dosa manusia? Ya iblis, karena dia makan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena Kan Tuhan kan anak begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Iblis kan juga ciptaan Tuhan kan Pak? Kenapa hanya manusia aja yang tebus, yang iblis nggak tebus? nggak tahu. Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha... Ketika dia bertanya seperti itu, Don Ditan ini ya, memang lihai dan tersembunyi kebohongannya. Tersembunyi rusak cacat logika pertanyaan. Iblis. Don Ditan, apakah babi itu haram? Oke, haram dagingnya. Kalau ada iblis ketemu dengan saya makan daging iblis. Saya jadikan sate. Karena iblis lebih haram daripada babi. Lebih haram iblis daripada babi. Iblis itu kan makhluk halus, Don Diketang. Cina mata belok. Lu nyakitin diri ya. Makin gila, haya. Kenapa kamu makin bego? Apakah aplikasi HP kamu itu goblok? Jangan kau tipu-tipu orang Indonesia. Mana yang besar, dosa orang Cina dengan orang Indonesia? Kenapa Tuhan tidak jadi orang Cina aja untuk nebus dosa orang Cina? Kamu ini hanya tambah-tambah on saja kamu ya. Kenapa kamu tambah on, makin tua makin menjadi seperti kelapa, makin tua makin bersantan. Tapi kamu makin tua makin on, logika kamu itu apa? Ini yang dibicarakan manusia, saudara Don Ditang. Dogitang, kenapa kamu tambah oong? Setan itu, iblis itu mencuri wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Apakah kamu percaya itu? Tidak tahukah kamu Muhammad itu keceplosan kalau wahyu yang diterimanya itu dari Inggris? Ini judul-judul khotbah saya Don Gitang. Setan memakai Muhammad untuk nipu-nipu wahyu. Lihat ini ya, ini bohong nakal. Kamu selawat aja, tipu-tipu kamu, Dogitang. Setan bersama-sama dengan Muhammad nipu semua manusia alap. Gitu loh Dogitang. Kamu tidak tahu kan di dalam Al-Quran itu, ya, Allah mengutus setan-setan. Surat ke-19 ayat 3. Surat ke-19 ayat 83. Alam talakwai anak arsalna syayaten alal kafilin tu'azzuhum azza ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu tahu melihat bahwa sesungguhnya kami Allah telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir untuk mendolong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maryam 73:83.
Baca itu pakai hati, pakai otak. Masa Allah mengutus setan-setan untuk menipu manusia? Itu Allah kula ngajak. Kenapa Allah ngutus setan-setan untuk menipu manusia? Kenapa kamu makin tua makin kula ngajak? Kalau kamu ketemu saya habisin kamu. Dogi tang. Surat ke-7 ayat 186. Ayat 186. Mayyudilillah fala hadiyalah. Wa yudhirruhum fi tughyanihim ya'mahum. Mehang. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Kenapa Allah suka menyesatkan orang? Berarti Allah juga tukang sesat. Allah itu kurang ajar. Allah itu iblis. Karena sama-sama suka menyesatkan orang. Kenapa Allah itu di dalam Al-Quran suka menyesatkan orang? Ini kurang aja sekali Allah itu. Setan besar itu Allah di dalam Al-Quran. Tolong saya kasih tahu ya, ajalin saya ini. Hanya, kamu kan mata sipit, tetapi mata sipit kamu belok, melotok. Berarti kamu itu bukan Cina. Cina kurang aja. Dogi tang, jangan banyak bohong. Kenapa kamu tipu-tipu itu orang? Mau belajar Islam tapi kamu tipu-tipu dengan logika sungsang, logika sesat. Ini terpaksa saya ini bahasa Cina. Puci tahu. Kamu ini sungguh setan. Ini saya lagi live pada keselupang. Emang kalau tinggal di negeri orang bebas ngomong ini kayak begini. Haya. Saya terserah saya mau ngomong apa tentang Quran kamu. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Terserah saya baca apa. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku sesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kenapa Allah itu kurang ajar sekali menetapkan iblis jadi sesat? Sehingga manusia tersesat dari jalan yang lurus. Berarti dogitang dulu Kristen. Kemudian disesatkan oleh Allah untuk masuk Islam. Itu setan itu kurang ajar sekali telah menyesatkan dogitang. Jadi Islam. Ada setan berseragam malaikat. Bisa gitu setan. Setan nyamar sebagai Allah, maka wajarnya disesatkan ciptaannya. Berarti ini setan diselupakan jadi manusia. Isa Al-Masih diserupakan jadi bukan Isa Al-Masih yang disalib, tetapi cewek lain. Ini kenapa orang Islam itu suka-suka ditipu-tipu sama setan. Setan berarti sabu-sabu ya. Setan kena sabu-sabu, akhirnya dia tipu-tipu manusia, dogitang, agustang. Itu ada juga pendeta margatang. Kenapa yang marga-margatang itu agak setan? Ampuni hambamu Tuhan. Sekarang Habib Rizik itu ngomong-ngomong Palestina. Berarti dia mau tipu-tipu lagi itu orang Indonesia untuk donasi.
untuk membela Palestina. Habib Rizik suruh saja itu orang Arab Saudi untuk bela Palestina. Kenapa orang Indonesia disuruh mendaftar ke sana? Kenapa bukan kamu saja yang ke sana dong, Gitang? Kenapa tidak Habib-Habib ini saja yang ke sana? Kenapa orang-orang Cina yang mata sipit itu, yaitu mu'alaf-mu'alaf itu, semua berkumpul untuk pergi ke Palestina? Pakai logika, jangan ribu-ribu buka pendaftaran, latih mereka untuk menjadi syahid-syahid di sana, pejuang-pejuang di sana untuk membela Palestina. Kenapa kamu itu tipu-tipu, ha? Jangan tipu-tipu orang, Kenapa bukan Habib Bahas saja yang pergi ke Palestina dan bawa senjata di sana pakai rok, pakai salung, Jangan bohong-bohong umat. Biarkan saja mereka itu begitu. Mereka yang berdosa kok kamu yang tanggung. Beda. Jihad apa macam begitu. Tidak akan berhenti Israel untuk menghancurkan teroris. Itu bukan pejuang itu teroris. Jangan tipu-tipu ya. Jangan suka-suka bohong ya. Seperti apa yang dilakukan Nabi kamu ini. Kamu harus melihat itu peperangan Nabi dulu. Itu untuk bela diri, untuk bela istri banyak. Untuk kasih makan banyak istri. Hiasan-perhiasan istri itu banyak sekali. Lihat ini perhiasan saya dan jam tangan saya ini Don Ditang. Dogitang. Dogitang jangan begitu. Jangan tersinggung begitu Dogitang. Mulai kepanasan sini semua penonton dari Muslim. Bela Dogitang, bela Habib. Silakan bela Habib. Untuk apa kamu tipu-tipu orang Islam semua? Dogitang suka nipu supaya orang Kristen masuk Islam, supaya naik haji, supaya nanti bayar ONH, bayar bantu alap, hanya untuk putar-putar batu hitam. Lempar setan pakai batu, lempar geleja pakai bor. Kenapa kok lempar setan pakai batu kecil? Pakai batu kecil terus. Kenapa lempar geleja pakai bom? Bor. Kenapa jahat sekali ya Piki? Piki Nabi Alap itu. Jangan tipu-tipu. Sudah cukup bangsa Indonesia ditipu-tipu sama orang Arab. Datang pula itu orang Yaman mau nipu-nipu lagi. Jangan suka tipu-tipu. Kenapa kamu tipu-tipu lagi itu orang Indonesia dengan agama bohong itu? Ini ada calon mangsa Dogitang, tanya-tanya, apakah Allah itu maha kuasa? Allah itu mau menyelamatkan orang berdosa. Lalu dia tanya mana yang besar dosa, iblis dengan manusia? Ini mangsa yang tidak tahu dan bodoh itu tidak tahu Allah kemana, itu pertanyaan Dogitang. Nggak bisa jawab. Tetapi saya kan lebih pintar dari Nabi Muhammad. Saya lebih pintar dari Nabi
Kenapa? Karena jelas dia buta huruf. Dan saya tidak pernah kawin sama anak perempuan umur 6 tahun. Karena nggak ada kesempatan. Saya tidak mau kawin sama menantu. Menantu saya cantik. Ya saya tidak mau dong kawin sama menantu. Tetapi Nabi kamu itu kawin sama menantu. Berarti lebih pintar, Oe lebih pintar daripada Nabi Alap. Nabi kamu kurang ajar. Apakah kamu bisa membantah logika saya ini? Mana yang pintar saya dengan Nabi kamu? Nabi kamu buta huruf sampai mati. Dari kecil sampai umur 40 tahun dia diangkat jadi nabi, sebagai nabi satu-satunya nabi buta huruf. Satu-satunya nabi buta huruf yaitu Nabi dari Alap. Tapi dipercaya semua umat manusia sebagai nabi, termasuk Presiden Prabowo. Kenapa Presiden Prabowo percaya sama orang Alap abad ke-7 itu? Mestinya tidak boleh dipercaya sama wakil presiden juga. Kalau tidak ini akan hancur Indonesia ini. Apakah karena itu Presiden Prabowo karena percaya sama Allah yang telah mengutus iblis untuk menipu manusia itu berdasarkan ayat-ayat Quran tadi. Sehingga Presiden Prabowo salah memilih Gus Miftah jadi pembantu utusan presiden kepada orang-orang yang tidak suka dengan presiden. Kalau ada orang-orang tidak setuju, tidak hormat dengan Prabowo, ambil saja itu ulama masukin ke dalam kubur. Seperti zaman Soeharto. Saya lebih setuju dengan mertua Prabowo daripada semua presiden yang lain. Tangkap itu Ustadz Kiai itu Pak Prabowo. Habisin aja. Kita masih punya banyak stok penduduk yang bagus-bagus. Kita tidak pelihara lagi itu ulama-ulama tukang fitnah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Surat ke-7 ayat 178. Ini kurang ajar sekali Allah ini. Dia pilih kasih orang yang diberi petunjuk dapat petunjuk. Orang yang disesatkan Allah itu akan rugi, masuk neraka. Kenapa kurang ajar Allah SWT ini? Allah buatan dari Nabi buta huruf. Yaitu Nabi kurang ajar. Nabi ini saya kira itu juga setan yang diutus oleh Allah untuk menyesatkan 1,5 miliar manusia di muka bumi ini hari ini. Zuma juga pagan, pakai sarung, gelar sejadah, mengarahkan jidah hitam ke batu hitam. Agar jadi kambing hitam. Menjadi ghostbuster. Itu maksudnya Al-A'raf ayat 178. Serius ini saya ngomong dogitang. Bagaimana kamu bisa begitu dogitang? Apakah kamu tidak punya perasaan? Setelah jadi orang Kristen yang suka damai, lalu kamu tertipu oleh pertanyaan kamu sendiri, yaitu hasil otak pikiran kamu, lalu kamu lemparkan kepada orang lain tidak bisa jawab, karena logika kamu itu tertutup, logika kamu itu tersembunyi maksud dan tujuannya. Kamu samakan manusia dengan iblis, di dalam berbuat dosa, iblis nggak punya dosa. Saya mau bilang sama kamu, iblis nggak punya dosa.
Kalau iblis punya dosa, ya saya salah juga. Jangan percaya dengan ajaran Nabi kamu itu. Dalam hadis, Nabi dia bilang batu punya bibir 2, bisa ngomong. Ada batu bisa ngomong. Ada batu bisa bawa lari pakaian Musa. Dibawa kabur oleh batu. Bagaimana mungkin itu ada logikanya? Astagfirullahaladzim, capek ini menghadapi orang kayak begini. Silakan kamu tipu-tipu teman kamu sendiri. Tipulah yang bisa kamu tipu, dogitang. Itu pertanyaan kamu, pertanyaan bodoh. Haleluya. Balittama'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Terserah saya baca, itu kitab tipu-tipu. Semua kalian bilang saya gila, tetapi logika saya bagus sekali di dalam menjawab kegoblokan umat tipu dali alab. Kok begitu hormatnya kalian dengan orang ngaku-ngaku turunan Nabi sampai kamu cium kaki bahas sengit. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Ini kurang ajar, ini Allah, ini tukang sesat ini, menyesatkan orang. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Ini saya harus menuntut Allah, ini kurang ajar Allah ini, menyesatkan orang. Berarti iblis menyesatkan orang, Allah menyesatkan orang, berarti iblis itu Allah atau Allah itu ya iblis. Atau memang dua-duanya beda tetapi sama-sama pekerjaannya suka menyesatkan orang. Kan begitu cara berpikir Saifuddin Ibrahim. Saya tidak bersalah. Buka ayat Quran itu. Woi kiai, kiai bego. Kiai Gojek, Kiai GoFood, Kiai BLOK. Ya itu kamu itu menteri-menteri itu, departemen itu, departemen apa saja yang percaya sama Allah itu. Profesor Doktor korupsi lah. Sebab dosa sebesar gunung. Kamu akan dipermalukan oleh kecanggihan teknologi buatan orang Yahudi ini Bisa pengangguran iblis kalau kerjaannya menyesatkan manusia. Ini pekerjaan iblis. Mana yang hebat Allah dengan iblis? Di dalam menyesatkan. Kalau iblis kan one by one. Tetapi Allah itu bisa menyesatkan semua manusia di muka bumi ini. Kalau Allah menghendaki semua manusia ini beriman di seluruh dunia. Semuanya. Tetapi Allah mau membuat kalian itu berpikir dan diuji. Pintar lagi nih, Allah kurang ajar ini. Kalau begitu Allah ini buatan Muhammad. Ini agama lawak-lawak. Semua lawak-lawak saja. Ini gara-gara Allah ini menyesatkan semua orang. Lebih baik tidak punya Allah aja. Lebih baik tidak percaya Tuhan. Abi sangat dicintai oleh ormas MUI dan umat muslim di negeri Konoha. Ya benar.
Aduh, kasihan iblis terancam jadi pengangguran gara-gara olo. Ini komentar bagus sekali. Biarkan ya, kita biarkan ya. Mereka kepanasan kalau saya lagi live kayak begini. Malam-malam pun tetap ada penonton, ada 112 orang penonton. Tidak apa-apa penonton dikit. Tapi kan lama-lama video ini akan viral. Lebih baik jadi ateis daripada jadi pengikut Nabi Alap. Kamu itu dimasukin ke agama itu supaya nanti kamu segera naik haji untuk menolong orang Arab dengan cara menjual agama, nipu-nipu pakai agama. Barang siapa yang mencium batu hitam itu masuk surga. Haji mabrurun laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang sempurna dan bagus itu balasannya tidak lain kecuali masuk surga. Padahal masuk kubu dipendam ke dalam kubu juga sama-sama. Tapi dikatakan masuk surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya monyet salam alaika, ya monyet salam alaika. Manusia sudah 1400 tahun yang lalu. Sudah tinggal tulang dan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kuburnya sana. Tetapi sudah beredar, saudara-saudara. Ini kabar gembira loh. Saudara-saudara muslim di seluruh Indonesia. Sekarang ini ada rambut Nabi. Nih, ada rambut Nabi ini, ya. Rambut Nabi dibawa ke pondok-pondok pesantren. Lalu sambil menangis mereka mencium rambut Nabi. Cium rambut Nabi. Siapa yang mengambil rambut Nabi dalam kubur? Siapa yang mengambil kubur Nabi untuk diambil? Apa kamu percaya itu rambut Nabi? Kenapa tidak mengambil bulu ketiak Nabi untuk dimasukin ke dalam botol? Supaya semua bisa mencium ketiak Nabi. Atau kenapa kau nggak ambil saja bulu kemaluan Nabi untuk dimasukkan ke dalam botol lalu diedarkan ke seluruh Indonesia supaya makin bodoh itu orang. Saya nggak tahu apakah yang bodoh itu Nabi atau yang membawa bulu Nabi ini yang bodoh atau yang ngikutin itu yang cium-cium itu yang bodoh. Abi nggak ikut menikmati 72 bidadari di sorga nanti. Tidak perlu. Udah mati. Nggak ada urusan dengan saya itu malaikat 72 itu. Rambut Nabi disimpan opik hanya orang Konoha yang punya rambut Nabi. Itu bukan rambut Nabi, itu rambut onta. Itu rambut keledai. Bukan rambut Nabi. Itu rambut keledai hitam Nabi Alap. Ada juga keringat Nabi. Kamu ini menambah lelucon saya. Ada juga keringat Nabi Abi. Sikat Abi. Pakai sikat apa ya? Ini sikat rambut Abi. Ini rambut Abi ini keras. Nanti Abi berharap nanti ada yang ambil rambut saya di kuburan. Biar dikelilingkan kepada murid-murid saya dan orang-orang yang sudah saya baptis. Ini loh rambut Abi. Tolong itu rambut Nabi itu ya. Rambut Nabi itu. Abi tambah sehat, udah lancar bahasa Inggris ya.
supaya buang bahasa Arab, konyol nipu. Saya tetap suka bahasa Arab, weh. Kamu jangan melalang-lalang saya bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa Ar-Rum 30 ayat 29 sudah saya bacakan tadi. Abi kuat nggak tegang 70 tahun? Tegang apa? Nabinya lebih tenar dari olonya. Oh iya, pinter. Tadi saya tegang 70 tahun, kemaluan saya nanti disoga. Apakah akan kemaluannya itu akan tegang terus? Kenapa Abi jadi cadel? Itu terserah saya. Nabi Musa aja cadel. Itu karena itu si Dogitang. Maka nggak saya ini cadel karena saya turunan Cina. Saya mau alat. Abi is the best. Saladeng. Namanya Saladin. Terima kasih Saladin. Bonang Wibawa. Salam Abi GBU. Saya kira guguk. GBU. Mengapa Yesus pernah di bumi? Itu jangan tanah saya Abi penyakit gula Anda sudah kelihatan. Masih kelihatan walaupun ada gula. Gula kan ada di toples. Saya nggak ada gula. Saya makan gula banyak-banyak, tetapi kan tidak jadi gula. Yang makan gula itu yang gila. Fakta Islam agama mayoritas berkuasa di negara Republik Indonesia, tidak akan ada presiden RI, kepala negara RI, orang-orang yang beragama itu. Biarin aja kenapa presiden Prabowo masih saja dia masih menjadi presiden, masih percaya dengan ajaran Arab itu. Udahlah Pak Presiden urus negara aja, nggak usah sholat. Kamu Gibran nggak usah sholat Gibran. Mantap presiden itu jangan lagi hola. Karena sholat itu nipu-nipu. Allah alap itu adalah Allah alap pulang aja. Tapi kenapa Allah bersolawat? Nanti bersolawat kepada Nabi. Karena Nabinya itu orang hebat. Sahwa Muhammad adalah Allah SWT. Ya benar juga. Bos bahas ajaran tasawuf yang jadiin orang gila jadi wali dong. Aduh, betapa geloknya nih ajaran sudahlah. Abi Allah kok bersolawat buat kanjeng ya? Iya. Abang Din siaran langsung. Langsung Muslim kejang-kejang. Ya Nabi salam alaika. Ya gelo kalian. Gua nggak akan jadi gelo. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa. Abi, Allah aja colat, masa nggak boleh colat? Ini Abi orang hebat. Saya ini orang paling hebat. Orang Indonesia paling hebat karena dicari-cari terus oleh majelis itu manusia jelmaan iblis. Kenapa panutan kok buta huruf? Kamu kenapa tanya sama saya? Tanya sama mereka itu, Habib itu. Saya kan sudah tidak Islam lagi. Kalian ini suka sekali nanya-nanya bikin saya malah. Panutan kok buta. Aduh, Haja Aswa Allah aku diperintahkan untuk bersujud kepada kota itu batu hitam Konoha. Pintar komentar. Allah colat wudu bacaannya sama kayak Uclin juga ya Abi. Leo pama biada bansat. Penyembah Lucipe. Inilah live saya yang paling kacau di seluruh live saya, sudah ribuan kali live ini. Inilah saya live lagi dalam keadaan kacau. Abi kata comat mono kena sihir 1 bulan. Momo bukan mono. Kamu ini momo kena sihir, ketipu. Kata somat itu hadis sahih semua. Saya mungkin kena sihir kan Nabi salam alaika, kena sihir, lagi gila lagi. Sesungguhnya Allah SWT Muslim taat, semakin banyak yang sadar. Sehat selalu Abi, amin. Fakta Islam agama mayoritas, beragama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Yang penting happy Abi. Itu ada anjing teman saya namanya Happy. Aduh kalian ini.
Abi bikin apa tadi? Aduh. Abi bikin ribuan orang gembira. Eko boleh tanya, Eko boleh tanya, Eko jaga kesehatan Abi. Ya ini saya minum air putih. Ini belum apa-apa saya sudah minum air putih. Jaga kesehatan. Kanjeng disunat gak Abi? Siapa yang nyunatin orang udah mati? Nanya lagi. Pertanyaan. Dia tanya apakah Kanjeng sunat? Ini orang sudah mati kenapa disunat? Ngaco Kanjeng disunat nggak Abi? Nanya Rekson rumah Horbo. Bagaimana pula kau bertanya yang tidak sama saja dengan pertanyaan Dogitang itu kepada mangsanya itu. Kenapa kamu bertanya apakah Kanjeng disunat atau tidak? Nanti saya keluar dari HP ini, saya pukul kamu yang salah tanya itu. Kalau saya ada di HP itu, saya keluar, saya tampeleng itu si Dogitang. Abi, apakah Allah sholat? Sholat! Aduh, kalian ini makin tua makin menjadi. Makin tua jangan goblok. Abi, apakah Allah sholat? Setelah saya jawab, Kanjeng kalian itu apa ya? Aduh, air mata keluar terus. Tuhan, ampunilah hamba-Mu Tuhan. Janganlah karena menghina Kanjeng. Ya Tuhan, Engkau menghukum saya. Abi, apakah Allah sholat? Sudah dijawab. Kanjeng itu kelainan jiwa. Hai, bawa rumah sakit ke sana. Kanjeng itu kelainan hiposdia. Oh gitu. Mau nanya kenapa Yesus ke bumi? Ya memang ke bumi. Dia berkuasa ke langit kemana-mana. Kayak bulan. Hanya Oma Sinti yang menabikan seorang tokoh fiktif pedofil. Dogitang, ini sudah gak ya? Jangan-jangan belum disunat. Jawab Dogitang, apakah kamu sudah disunat? Jawab. Dan perlihatkan ujungnya itu. Kalau kamu sudah disunat. Kalau kamu perlihatkan ujungnya, saya juga perlihatkan. Saya belum disunat. Ayo. Jadi kamu masuk Islam kan langsung disunat. Saya masuk Kristen langsung tumbuh lagi kuluknya yang sudah disunat dulu waktu di Islam itu disunat. Nah, nanti kita perlihatkan ujung aja. Satu punya orang Cina, satu lagi punya orang Indonesia turunan Arab. Saya ini orang Indonesia turunan Arab. Nah, kapok lu. Din ditanyain. Saya nggak ada urusan dengan orang-orang Kristen yang ribut masalah doktrin, nggak ada urusannya. Alhamdulillah yang mu'alaf makin banyak. Bagus, seluruh orang Kristen masuk Islam aja, nggak ada urusan dengan saya. Suruh semakin banyak Muslim mu'alaf kan si Zuma. Silakan. Belum Leo, aku belum pernah nanya Dewi mantunya, Abi kenapa Uclim takut dan kemanasan soal otoritas keilahian Yesus? Biarin aja. Tritunggal 1 × 1 × 1 sama dengan 1. Oh iya. Itu anak saya ditanya sama gurunya yang Islam. 1 + 1 + 1 berapa anakku? Yesus, jawab anak saya. Itu pintar. Lucu sekali anak saya. Dia pintar, nanti akan pintar kayak bapaknya. Canggih itu. Bapaknya ini manusia canggih. Mamat hidup, Mamat kulub. Enggak mungkin mu'alaf makin banyak. Ada juga mu'alaf makin habis. Ya. Kok Leo, lu terbayang-bayang dengan Leo Palma ya, Dea? Eko Sinaga. Oh, ini orang-orang yang membantu saya ini Sinaga semua. Tadi malam yang nyanyi juga Sinaga. Lu kebayang-bayang dengan Leo Palma ya dia. Dogitang kuat nggak tegang selama 70 tahun. Dogitang. Gua tanya sama lo. Dogitang. Mana lagi nih? Saya mau live 1 jam sekarang ini. Saya puas juga tidur tadi malam. International Mutadin Society. Tadi malam itu apa namanya? Dia lagi ini saja live tadi malam. Terima kasih ya. Ini hari Sabtu.
Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah datang hadir dalam acara International Murtadin Society. Kita fellowship 1 bulan sekali. Terima kasih untuk Indonesia, teman-teman, bahwa banyak itu musulman. Terima Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Terima kasih juga ya komal-komal yang sudah menerima saya, jalan-jalan ke dalam komal kamu, berdebat dengan kaum musulman. Mereka kejang-kejang. Mereka kalau mereka naik itu langsung maki-maki Saifuddin Ibrahim, inilah segala binatang disebut, setan, iblis disebut sama mereka. Ayo, mana lagi yang komen? Abdul komen. Gus Miftah, makanya kamu jangan nyenggol-nyenggol saya, menghina saya. Gus Miftah, lu mah anak tukang marbot di Lampung. Namanya Timan. Nama bapak kamu itu si Timang. Timang mati kutu. Melahirkan anak macam kamu itu. Kamu tahu perbedaan penampilan Gus Miftah, masalah amplopnya tahu nggak? Itu si Gus Miftah 1,5 jam dia khutbah itu dihargai 75 juta. Tetapi Gus Baha, itu dia tidak pernah menetapkan tarifnya. Dia sekali ceramah paling 2 juta rupiah. Beda dengan Gus Miftah. Dia mengejek orang. Weh Gus Miftah, sekali lagi kamu hina-hina saya, kamu kena. Ade Armando saja mengatakan saya ini bodoh. 2 hari kemudian dia ditelanjangin sama Kadrun Konoha. Jangan jalan-jalan sendiri, Ade Armando. Makanya jangan suka-suka nyenggol-nyenggol saya. Olahraga lidah biar tidak cadek. Jadi terima kasih sekali saudara-saudara sudah menonton saya ini. Ya, sudah 56 menit. Saya keluar dari live. Terima kasih. Sudah senang maki-maki dogitang. Saya mau menghina lagi si tulunan Nabi itu. Ya, kalau kalian sesama bangsa saya yang Indonesia, saya sebenarnya tidak mau menista kayak begitu. Kalau saja kitab suci itu tidak menghina orang Kristen dengan orang Yahudi dan menyuruh untuk mematikan orang Yahudi dan orang Kristen, nggak akan. Hapus saja itu 300 yang saya minta itu. Salam. Salam saudara-saudara. Membahas masalah Timur Tengah, politik Timur Tengah itu sudah berapa puluh tahun. Sejak saya masih bayi, nggak pernah berhenti. Palestina itu tanah dengan sertifikat double. Ini kenapa ya? Iya, sertifikat double kenapa? Kata Alkitab itu tanah milik Yahudi, Israel. Muncul Quran bilang tanah Arab. Dan ini adalah klaim yang sangat memalukan. Dari segi manapun, itu adalah kesalahan kaprah, salah sejarah, salah tulis. Sejarah yang dipaksakan, akhirnya terjadilah perampokan tanah Arab. Bukan tanahnya orang Yahudi. Ini Rizik ini mau ditampol oleh kasusnya sendiri. Tapi begitulah manusia yang nggak punya malu, ulama nggak punya malu. Yaitu Rizik. Suruh tes DNA nggak mau. Malah ngurus Palestina. Kita tahu bahwa mengurus Palestina itu adalah tipu-tipu. Tipu-tipu Arab, tipu-tipu Rizik, tipu-tipu Somad, tipu-tipu, ya tipu-tipu kiai.
ngumpul dana, bantuan nggak pernah sampai. Bohong semua. Takbir. Allahu Akbar. Akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Hari ini khusus untuk Palestina ya kawan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan. Jadi usulan tadi merupakan usulan. Jangan nipu. Kalau ada presiden coba-coba untuk ikut ganggu, ingat, kamu akan hancur sendiri. Siapapun presiden yang berpikir kotor kayak Rizik, saudara-saudara akan hancur. Dan siapapun. Dengar baik-baik ya, Rizik, kamu akan hancur seperti Gus Miftah, atau kamu hancur masuk tanah. Atau siapapun berani untuk mengganggu Yahudi ataupun membantu Palestina di Indonesia, jangan berharap aman. Suruh saja Mesir, suruh saja Arab Saudi yang kaya raya itu. Nggak usah lo lawan itu Israel, percuma. Karena itu politik, tipu-tipu, sama, baca balik, sama. Untuk semuanya untuk mendapatkan donasi. Mereka sudah puas dengan donasi, mereka sudah puas dengan tipu-tipu. Sejak zaman Yasser Arafat sampai sekarang ini. Mestinya orang yang sadar, yang waras urusan Palestina, kembalikan Palestina menjadi tanah milik Israel, tanah milik Yahudi. Karena turun Quran surat ke-17 ayat 1 itu adalah penyakit utama perebutan tanah itu dari zaman ke zaman. Maha suci Allah yang telah menurunkan, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Hanya dengan ayat konyol seperti itulah, saudara-saudara, yang menyebabkan kerusuhan Timur Tengah tidak pernah berhenti. Nanti saya akan bicarakan ayat-ayatnya, tetapi ini ringkas masalah politik. Rizik menggunakan politik itu untuk menutup kasus-kasusnya yang dulu, kasus mesumnya, kasus DNA-nya, kasus kuburan palsu, kasus ajaran-ajaran palsunya. Dan inilah ulama yang nggak punya malu sama sekali. Ngaku ulama, mulut comberan, kotor mental, rusak akhlak. Dia bangga untuk menjadi ulama su, ulama kotor, ulama yang nggak memiliki etika akhlak baik. Udah jelas-jelas kok bahwa dia itu mestinya mayat hidup kalau menurut undang-undang yang dia inginkan, karena dia sudah banyak melakukan perzinahan kotor dengan para janda, mestinya sudah mati. Al-Qur'annya menyuruh harus mematikan orang kayak begitu. Surat ke-24 ayat 2.
sudah harus ngek. Ya. Harus kamu berulang kali menghina saya. Gus Miftah berulang kali menghina Saifuddin Ibrahim. Akan dipermalukan. Sekali lagi kamu akan dipermalukan dan tetap dipermalukan. Selamanya. Nggak ada urusan sama sekali bagi kamu. Untuk terhormat. Dan itu akan merusak seluruh dan mempermalukan Islam itu sendiri. Emang nggak punya malu ini orang-orang ya. Sudah Islam, sudah bobrok, sudah dijelekin oleh kamu. Sekarang apa gunanya menjadi agama kayak begitu? Diinjak-injak dan dihina oleh manusia-manusia. Sekarang debat TikTok seru, nggak bisa berkelit, terlalu banyak bohong, terlalu banyak tipu, sehingga kita bisa memastikan bahwa nggak lama, ya 10 tahun hancur dah, agama ini akan hancur. Ya, sudah ulamanya macam begitu, ulamanya nggak bisa lagi diteladani, semuanya nggak bisa diteladani, karena banyak bohongnya. Terima kasih saudara-saudara, terutama yang baru terima Yesus Kristus sebagai Tuhan.